Saya berikan kesempatan ke Pak Dr. Refli Harun untuk memaparkan potensi eh, solusi ya tentunya ini, Bang Refli Harun. Ya, Jadi saya mencoba mengutip satu ayat ini, Pak Refli Harun. ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Nah, ini sesuai dengan tema ini, Pak Refli Harun. ya, Kita ini kan sebagai seorang Muslim ini ingin memberikan satu kontribusi yang konstruktif ya untuk membangun Indonesia dalam perspektif sesuai dengan kompetensi dari Pak Dr. Refli Harun, yaitu beliau ini adalah pakar dan beragam jabatan telah disandang ya, meskipun kemarin mundur ya dari komisaris ini, tapi saya yakin insya Allah dalam forum ini akan banyak konsepsi yang nanti akan diberikan oleh Dr. Refli Harun. Silakan Pak Dr. Refli Harun. ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini ya. Kalau dibilang saya ilmuwan Muslim nggak tepat juga. Ya, orang yang beragama Islam ilmuwan ya, tetap beragama Islam ya, tapi ilmuwan Muslim berat rasanya bagi saya ya. Karena background saya adalah uh, konstitusi ya. Karena itu saya ingin memandang ini ya dari perspektif Pancasila dan konstitusi ya. Jadi konstitusional dan ideologi perspektif dalam melihat soal ini. Jadi ketika kita mau bicara tentang bagaimana membangun Indonesia ya melalui multi perspektif, sebenarnya hal yang sering kita tinggalkan itu adalah ya fundamen dasar kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum saya membahas Undang-Undang Dasar dan Pancasila, saya ingin melihat dulu bagaimana bangsa ini sebenarnya dibangun atas kesepakatan. Itu yang tidak boleh kita lupa, yaitu kesepakatan kaum Islam, ya, golongan Islam dan golongan nasionalis. Itu tercermin di dalam BPUPKI dan PPKI. Setelah sebelumnya didahului tentu perjuangan-perjuangan para pahlawan, para syuhada, ya, mulai dari mungkin pejuang-pejuang zaman di awal ya, adalah di situ ada Sultan Agung, ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Soekarno, ada Hatta dan lain sebagainya yang merepresentasikan dua golongan itu sesungguhnya. Itulah sebabnya kemudian ketika bicara tentang dasar negara di Konstituante 55 ya, itu sempat deadlock walaupun Adnan Buyung Nasution, beberapa scholar lainnya mengatakan itu sebenarnya tidak deadlock, hanya memang Bung Karno tidak sabar, tentara pengen masuk lagi dalam politik, maka kemudian dilakukanlah atau dibuatlah dekret Presiden 5 Juli 59. Tapi intinya ketika merumuskan dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila, ya, itu nyata betul bagaimana pemikiran kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Dimulai dari pidato ada Supomo, ada Muhammad Yamin, ada Bung Karno, dan Bung Karno berpidato jauh lebih lengkap tentang dasar negara yang dia namakan Pancasila menurut usul seorang ahli bahasa menurutnya. Tapi pidato Bung Karno itu kan kemudian digodok lagi di dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, di mana sila pertamanya kita tahu kan, selain urutannya berubah, mereka yang berdiskusi untuk membuat atau merumuskan dasar negara setelah pertemuan BPUPKI oleh tim kecil itu menempatkan sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di depan. Jadi sesuai dengan mungkin konsep makrokosmos, mikrokosmos. Jadi yang makro dulu, kemudian yang mikro belakangan.
Jadi yang makro, yang universal itu adalah ketaatan kepada Yang Maha Kuasa, Pencipta. Yang lebih global itu adalah kemanusiaan. Yang lebih sifatnya teritorial itu adalah persatuan. Sistem dalam suatu teritorial itu adalah demokrasi. Dan tujuan dari berdemokrasi itu adalah kesejahteraan. Jadi modelnya mengkerucut seperti itu, dan menurut saya itu susunan yang sangat bagus sekali ya, Pancasila itu sebagai sebuah kesepakatan. Walaupun kita tahu pada tanggal 18 Agustus ketika pembukaan yang berisi dasar negara hendak diresmikan, itu ada protes, ya, ada keberatan dari Indonesia Timur yang mengatakan kalau begitu ya kami pisah saja. Maka kemudian orang seperti Hatta, walaupun dia berlatar belakang seorang Muslim yang taat, ya, bahkan sangat taat barangkali dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam lainnya, ya, tetapi dia merepresentasikan sebagai golongan nasionalis, ya, yang sangat religius. Kemudian dia menerima dan mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini ketika dikampanyekan kepada kelompok Islam dikatakan bahwa ya itu kan tauhid juga, ajaran Islam juga, ya. Nah, jadi begitulah bangsa kita, the founding parents kita, bapak-bapak dan ibu-ibu pendiri bangsa kita, itu membangun sebuah fondasi bagi negara, dasar negara, dengan berkompromi, ya, bersiasat, sehingga muncullah yang namanya Pancasila. Jadi kita tidak bisa mereduksi Pancasila itu sekedar seperti gaya penguasa saat ini. Pancasila itu hanya diartikan bagaimana melawan intoleransi, kira-kira begitu, ya. Pancasila itu hanya diartikan melawan radikalisme, ya, melawan ekstremisme, melawan terorisme. Benar, ya. Pancasila itu toleran, ya, tidak ekstrim, ya, politik tengah, tentu juga tidak terrorizing, ya. Tetapi yang kita harus pahami itu hanya sebagian kecil dari ajaran tentang Pancasila, perspektif Pancasila. Karena perspektif Pancasila itu adalah sesuatu konsep yang menyeluruh, walaupun tentu ketika kita bicara mengenai konsep yang utuh tentang Pancasila, tentu ada di pikiran kita masing-masing. Tetapi kalau kita sedikit saja mau mengelaborasi, maka sesungguhnya itu adalah konsep yang utuh, di mana kita tidak membedakan antara hal-hal yang bersifat vertikal, ya, hubungan kita kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada Khalik, dan hubungan kita secara horizontal kepada manusia. Jadi ketika kita misalnya ditaruh di dalam perspektif SKB misalnya, ya, larangan untuk pengenaan jilbab dan lain sebagainya misalnya, ya, pemaksaan dan lain sebagainya, kita harus melihat prosesnya itu. Kita tidak boleh menyamakan pendidikan kita seperti di negara sekuler. Kalau di Amerika Serikat misalnya, memang iya, di sekolah-sekolah negeri itu tidak boleh dipakai simbol agama. Tapi di sekolah swasta terserah, ya. Kalau di sekolah Katolik menggunakan simbol Katolik, sekolah Protestan menggunakan simbol Protestan. Tetapi jangan lupa, mereka adalah negara sekuler yang memisahkan betul urusan agama dan urusan negara. Kita tidak dibangun dengan sekularisme, kita dibangun dengan dasar keyakinan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur untuk merdeka tentunya, ya. Jadi dimensi vertikal dan horizontal itu harus secara kuat kita pegang. Jadi konsep-konsep pembangunan, konsep-konsep bernegara harus didasarkan pada dua pendekatan tersebut. Pendekatan vertikal dan pendekatan horizontal. Jadi tidak hanya sekedar bicara intoleransi, radikalisme, ekstremisme, tapi sebuah konsep yang utuh. Mulai kita membangun karakter kemanusiaan, ya, yaitu karakter berketuhanan, karakter yang beragama. Kita membangun seorang yang punya karakter kemanusiaan yang adil dan beradab, karakter bersatu, ya, tidak terpecah belah,
tidak memprovokasi perpecahan, tetapi pengertian tidak memprovokasi perpecahan itu bukan dalam perspektif penguasa saja. Karena kalau kita bicara terrorizing, terorisme misalnya, jangan lupa saya katakan yang namanya terrorizing itu, kalau dia dilakukan oleh kelompok masyarakat, maka kita bisa minta perlindungan kepada negara. Misalnya ada yang namanya terorisme dari kelompok masyarakat tertentu, kita bisa minta perlindungan negara yang memiliki state aparatus untuk melakukan perlindungan. Entah itu TNI, entah itu Polri, entah itu BIN, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau terorisme itu dilakukan oleh negara. State terrorizing. Karena dalam ajaran hak asasi manusia, terorisme itu bisa dilakukan juga oleh negara. Sebagai contoh misalnya, tewasnya 6 laskar FPI. Banyak yang meyakini bahwa itu adalah pembunuhan. Misalnya TP3 ya, tim pengawal peristiwa pembunuhan laskar FPI misalnya, meyakini bahwa itu bukan kejadian tembak-menembak, tapi sebuah pembunuhan. Nah, kalau sudah begitu maka yang terjadi adalah state terrorizing. Kita tidak bisa lagi berlindung kemana-mana, karena pelakunya adalah negara. Karena itu, yang seperti ini, ya kita sendiri harus menyuarakannya, minimal menyuarakan, karena kita tidak memiliki kekuasaan kan, menyuarakan agar kita gugur kewajiban kita sebagai seorang Muslim bahwa kita sudah menyuarakan kebenaran walaupun kita tidak memiliki kekuasaan ya, tidak sekedar cuma hati yang menolak saja yang sangat lemah atau selemah-lemahnya iman kan, seperti itu. Walaupun tentu ada resikonya, tapi kan negara yang demokratis adalah negara yang harusnya ya menerima perbedaan-perbedaan, mau mendengarkan masukan sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita pahami ya bahwa demokrasi kita itu demokrasi yang memang nilai-nilainya diambil dari universalisme dan lokalisme. Jadi konsep berdemokrasi itu ada yang lokal, ada yang universal. Nah, yang lokalnya itu adalah musyawarah mufakat. Jadi demokrasi kita bisa dibedakan dengan demokrasi di negara-negara yang lain, ya, di negara-negara liberal misalnya, di mana mereka adalah ya banyak-banyakan suara. Kalau kita tidak, kita mengupayakan musyawarah untuk mufakat terlebih dulu sebelum akhirnya harus diambil misalnya pemungutan suara atau voting. Tetapi kita tidak mengharamkan voting karena di BPUPKI sendiri beberapa item kesepakatan itu dilakukan secara voting ya, istilahnya stem pada waktu itu. Sehingga sebenarnya kita mengupayakan terlebih dahulu musyawarah mufakat, tetapi tidak cheating ya musyawarah mufakatnya. Jadi kalau kita misalnya dalam pemilihan pejabat publik di DPR misalnya, musyawarah mufakatnya itu cheating. Artinya musyawarah mufakat diupayakan terus-menerus karena negosiasinya belum selesai. Harganya belum pas ya. Saya kira itu bukan esensi dari demokrasi Pancasila, tapi itu deviasi, penyimpangan-penyimpangan dari demokrasi Pancasila. Padahal yang namanya musyawarah mufakat itu adalah sesuatu sikap yang luhur untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau mencari tokoh yang terbaik. Kalau mencari pejabat, pejabat yang terbaik. Tetapi kita sering cheating, musyawarah mufakat itu dijadikan ajang untuk jual beli. Nah terakhir, bernegara itu harus menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Pancasila kita tidak pahami secara utuh, tidak kita laksanakan secara utuh, maka pemerintah hanya berdalih pada bagian-bagian tertentu saja yang ditonjolkan. Ya misalnya sekarang ini penonjolan soal terorisme, ya, ekstremisme, intoleransi dan lain sebagainya, yang seolah-olah menghindari masalah pokok kita, ya, yang sekarang muncul, ya, masalah sila keempat berdemokrasi, di mana pemerintah makin sulit untuk berdemokrasi saat ini, ya, makin sulit menerima kritik, kemudian makin brutal dalam menggunakan ayat-ayat atau undang-undang seperti undang-undang ITE misalnya, dan juga sila kelima yang makin sulit kita
mendapatkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan di masa pandemi ini misalnya, keadilan itu agak sulit didapatkan, makin sulit didapatkan, bahkan sekelompok orang dengan industri pandemi ini ya bertambah kaya. Ya. Karena industri pandemi ini kemudian membuat beberapa orang punya keuntungan-keuntungan. Nah, kalau kita lihat misalnya, kita bergerak ya kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi dari Pancasila, maka satu hal yang kita garis bawahi, underlining misalnya adalah sila pasal 33, yaitu pasal mengenai sistem perekonomian kita. Salah satunya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya adalah, ini landasan konstitusional. Sudahkah pemerintah atau penguasa kita betul-betul menghayati pasal ini? Nah, saya letakkan di dalam misalnya Undang-Undang Minerba kemarin. Jelas bahwa Undang-Undang Minerba itu mengkhianati pasal 33. Kenapa? Karena Undang-Undang Minerba yang lama mengatakan bahwa konsesi tambang yang sudah berakhir ya itu akan dikembalikan kepada negara dan akan dikelola oleh negara. Baik dikelola langsung maupun dikelola melalui BUMN, BUMD dan swasta. Tentu dengan cara-cara lelang ya, cara-cara yang menguntungkan sesuai dengan mandat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah terjadi kong kali kong di antara kekuatan modal yang tentu juga dibantu oleh negara. Akhirnya Undang-Undang Nomor 4 2009 yang sudah bagus materi mengenai pengembalian aset ke negara, ya pengembalian konsesi tambang itu ke negara setelah masa izinnya habis, ya masa kontraknya habis, ternyata diubah pasal itu yang memungkinkan penambang-penambang raksasa yang menguasai puluhan ribu sampai ratusan ribu hektar itu menguasai kembali tambang-tambang yang mereka sudah kuasai puluhan tahun untuk setidaknya 20 tahun ke depan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini nyata-nyata betul-betul pengkhianatan terhadap sila kelima Pancasila dan pasal 33, karena kita tahu bahwa ini bicara mengenai keuntungan tambang, keuntungan per bumi, ya, bumi Indonesia bagi kita semua oleh konglomerasi tambang dengan nilai keuntungan triliunan setiap tahun. Tetapi coba lihat, apakah pemerintahan kita itu kemudian berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak? Tidak. Ya, saya bahkan mengkritik misalnya Presiden Jokowi, Menteri BUMN yang harusnya membela keberadaan Undang-Undang Nomor 4 2009 itu, karena undang-undang itu memberikan kesempatan kepada negara untuk menguasai kembali tambang-tambang yang sudah dikuasai oleh para konglomerat tambang, di mana keuntungan terbesarnya bukan kembali kepada negara, tetapi kembali kepada swasta. Sobat era sekalian, sobat era, saya kebiasaan pakai sobat era sekalian ya, kawan-kawan semua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah contoh ya bagaimana tidak setiap saat negara itu committed, penguasa itu committed ya, karena itulah kita harus membedakan antara penguasa dan negara. Negara itu kita harus bela karena itulah tumpah darah kita, tetapi tidak setiap saat kita harus sama suaranya dengan penguasa atau dengan pemerintah. Kendati dia penguasa atau pemerintah yang sah. Jadi kalau bahkan kewajiban profetik kita itu adalah harus kritis kepada kekuasaan, karena kekuasaan itu bisa korup, kekuasaan itu bisa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi karena itu sebagian dari kita ya yang kebetulan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan, ya kita harus keep on eye terhadap
pemerintahan ini. Apakah dia sudah sesuai di jalannya dengan track kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jadi bukan berarti kalau kita mengkritik pemerintahan, kita kemudian dianggap menjadi pemecah belah persatuan. Keliru. Kecintaan kita kepada negara itu tidak boleh diragukan lagi, karena disinilah kita hidup. Rasanya ya, orang-orang seperti kita tidak akan pernah berpikir untuk lari ke luar negeri dalam kondisi apapun negara kita. Betul kan ya? Karena memang tidak punya kemampuan juga untuk lari ke luar negeri. Beda sama para pengusaha ya, yang memarkir uangnya di Singapura, yang setiap saat at any time bisa lari ke luar negeri in case terjadi apa-apa di negara ini. Dan mereka sudah memiliki tabungan yang lebih dari lumayan di sana. Tetapi kita tetap akan berada di bumi Indonesia ini. Karena itu kecintaan kita kepada negara tidak perlu lagi diragukan. Tetapi kecintaan kita kepada penguasa, kepada pemerintah harus dibatasi selama yang bersangkutan benar, selama yang bersangkutan on the right track. Tapi kalau yang bersangkutan penguasa kita anggap tidak benar, apalagi tidak benarnya telanjang, ya, maka itulah kesempatan kita untuk bersuara, menyuarakan bagaimana agar penguasa, agar pemerintah kembali pada track yang benarnya. Jadi bukan memecah belah, tetapi mengingatkan bahwa tugas mulia dari seorang pemimpin itu justru adalah untuk melindungi segenap bangsa, untuk mensejahterakan segenap bangsa, untuk mencerdaskan segenap bangsa. Itulah tujuan kita bernegara yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kadang-kadang tidak dihayati oleh para penguasa. Kenapa? Karena ternyata dalam gerak langkah kita bernegara, yang minta dilindungi terlebih dahulu adalah penguasa. Kan kira-kira begitu. Padahal konstitusi mengatakan rakyat terlebih dahulu yang harus dilindungi. Tetapi dalam gerak langkah kekuasaan tidak. Penguasa bilang penguasa yang terlebih dahulu dilindungi. Maka muncullah Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan perlindungan kepada penguasa. Jangan lupa yang paling banyak melaporkan tentang Undang-Undang ITE tersebut itu adalah mereka yang ada di kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan. Jadi bukan masyarakat yang umum mayoritas, bayangkan. Padahal sesungguhnya mereka adalah pelindung, bukan mereka yang harus dilindungi. Termasuk penegak hukum misalnya menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat orang-orang yang katakanlah berbeda pendapat, kritis dan lain sebagainya. Jadi ke depan sebagai intelektual muslim ya kita harus benar-benar bergandeng tangan untuk kembali menegakkan sebuah negara, ya, sebuah pemerintahan yang memang betul-betul amanah, ya, agar negara kita memang bisa menuju sebagai negara yang memang baldatun thayyibatun warrohun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi, negara yang betul-betul menjalankan amanahnya, menjalankan fungsinya, ya, penguasanya menjalankan amanah dan fungsinya, sehingga tujuan kita bernegara agar kita disejahterakan, agar kita dicerdaskan, agar kita dilindungi, benar-benar kita rasakan dan kita nikmati. Karena kita adalah warga negara yang memang menurut pesan konstitusi berhak atas kesejahteraan tersebut, pencerdasan tersebut, dan perlindungan tersebut agar kita menjadi insan-insan yang mampu berpartisipasi dalam perdamaian, baik perdamaian yang skala nasional maupun skala mondial. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu saja pengantarnya, ya. Sekali lagi, kita harus tetap bersemangat untuk berpartisipasi betapapun pahit dan buruknya kondisi yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.